Haleluya, selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kurang dahsyat, Shalom. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali berkumpul bersama-sama. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita membuka hati kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bisa engkau menaikkan setiap pujianmu di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup menjamah setiap kita. Yang percaya katakan amin. Bisa kita memuji dan menyembah Tuhan, di situ kuasa Tuhan dicurahkan atas hidup kita. Yang percaya berikan tepuk tangan, sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan. Sampai malam hari ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bahwa setiap kami jemaat-Mu PDL Roy malam hari ini Tuhan, untuk kami semakin hari semakin bersyukur di hadapan Tuhan. Apapun yang kami hadapi di depan kami tidak akan pernah mengurangi untuk kami tetap menyembah dan meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan dan Raja kami, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan ibadah-Mu malam hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekarang kita putarkan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari bersama-sama. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Katakan Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari angkat pujian Bapak Ibu Saudara dari awal. Kau Bapa yang mengasihiku, katakan kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru ya Tuhan. Amin Tuhan. Untukku dapat melihat rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku
haus dan lapar akan Engkau. Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Katakan kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang selama hidupku. Amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mari naikkan pujian Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Kaulah segala, Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Amin Tuhan, amin, amin. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang kupandang selama hidup kami. Yes Lord Jesus. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara sejenak. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara malam hari ini yang mengasihi Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang benar di hadapan Dia. Saya percaya jika engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dan malam hari ini kau datang dengan kerinduan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan, saya percaya malam hari ini kau pasti mengalami Tuhan. Mari yang rindu, angkat kedua tanganmu di hadapan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mendengar setiap seruan dan doa kami Tuhan. Engkau mendengar setiap nyanyian kami malam hari ini. Yang kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara. Nyanyikan pujian ini, katakan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Yes Lord. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Katakan kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan mengasihimu Tuhan, mengasihimu, 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 memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari mulai sembah Dia dengan segenap hatimu, dengan kerinduanmu kepadanya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Biarlah malam hari ini Bapak Ibu Saudara datang dengan kerinduanmu. Sembah Tuhan dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujianmu, naikkan mazmurmu kepadanya. Kami tinggikan Engkau. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara malam hari ini, Engkau datang dengan rasa cintamu kepada Tuhan. Mari mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Haleluya. Engkau segala-galanya di dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Hanya padamu kami percaya Tuhan. Yesus namanya. Mari di antara Bapak Ibu Saudara jangan berdiam diri. Mari aktifkan rohmu malam hari ini. Pribadi lepas pribadi datang menyembah Tuhan. Naikkan penyembahanmu, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Oh, syaralabaralabaralaba, hipipiaralabaralabaralabanabu. Kami tinggikan Engkau Yesus. Sembah Dia dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Mari berikan penyembahanmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bebaskan roh Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di saat kami memuji dan menyembah-Mu, di situ lawatanmu turun atas kami, memberikan kekuatan buat setiap kami umat-Mu Tuhan.
memberikan pengharapan bagi setiap kami. Mungkin malam hari ini setiap kami umat-Mu datang dengan pergumulan yang begitu berat, datang dengan sakit penyakit. Saya percaya malam hari ini kuasa Tuhan menjamah Bapak Ibu Saudara. Mari yang percaya buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan pandanganmu di hadapan Dia. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan percaya Bapak Ibu Saudara. Terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Katakan masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan bersama-sama. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Katakan kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Sekali lagi bersama-sama katakan. Kulihat kebesaran-Mu. Sorak-sorai kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita punya sobat kita yang setia. Namanya Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Yang siap bersorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Mari bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Angkat pujian ini dari awal. Come on. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Katakan di waktu aku susah. Aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Katakan di waktu aku susah. Waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Mari angkat tangan kananmu, lambaikan bersama. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan saudara. Katakan
Katakan di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu Mari angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara, lambaikan bersama-sama. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sama-sama. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Saya mau katakan malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara percaya bahwa nama Yesus yang selalu menghibur Bapak Ibu Saudara. Di saat engkau sendirian, di saat engkau menghadapi masalah, jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara. Ada nama Yesus yang selalu menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Yang percaya katakan amin. Mari lambaikan tanganmu bersama-sama. Haleluya. Nyanyikan pujian ini Bapak Saudara. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Come on. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi bersama-sama. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Yang rindu memuji Tuhan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara, lambaikan tanganmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Sama-sama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa. Katakan aman berlindung, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak. Sekali lagi. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa. Mari bersama-sama. Aman berlindung dalam naungan. Ya Allah, ya Allah bagi kita di pihak. Lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sama-sama. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan
kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan pasti menyayangi kita. Katakan, terpujilah namanya. Amin. Yesus Allah perkasa, terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi bersama-sama, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Sama-sama katakan perkasa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang pertama. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, siapkan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh memuji dan menyembah-Mu. Sekarang tiba waktunya kami rindu untuk kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap persembahan umat-Mu, sehingga setiap persembahan yang kami berikan semuanya dipergunakan hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memberikan persembahan, sama-sama katakan amin. Mungkin kantong persembahan bisa dijalankan. Makasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Naikkan pujian ini, katakan Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Yes Lord, segalanya. Tenanglah jiwa dalam hadirat-Mu, dalam hadirat. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Saya undang sama-sama kita pakai berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita. Kau tunjukkan kasih, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kamu. Sekali lagi katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shereri daralana bayase. Glory. Shereri daralana baya. Haleluya. Glory. Terima kasih. Shereri daralana bayase. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang terbaik, Kau yang setia, Amin, amin. Allah pemeliharaku, Amin, amin, Bapa amin. yang mengasihiku, Yes. Engkau yang terutama. Amin, amin. Lebih dari semua, hanya Engkau Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih setia-Mu, penuhi kami semua ini, bawa kami melekat, melekati hati-Mu. Amin, amin, amin. Glory, oh. Shereri adalah balaya lalaya adalah barala barala barala. Kinara da barana da barana barala na bayase. Oh Lord. Shereri dara dara dabo. Haleluya. Kau Bapa-Ku yang baik, Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mari semua pejamkan mata, katakan Kau Bapa-Ku yang baik. Yang mengerti lagu ini pejamkan mata. Mengerti Pujikan dari hati yang memahami. bahasa Sekalipun semua manusia meninggalkan kita, masih ada satu pribadi. Dia adalah Bapa yang baik. Ketika kau berduka, ketika kau bersedih, ketika kau tidak berdaya, setiap tetesan air matamu, Dia yang menilai, Dia yang menampung di dalam kirbatnya. Dia memahami, Dia mengerti, Dia tahu segala sesuatu yang sedang terjadi.
Oleh sebab itu malam hari datang kepada Tuhan dengan sungguh. Berikan semua yang ada padamu malam hari ini. Tidak harus yang terbaik. Segala kelemahanmu, segala ketidakberdayaanmu, segala kedaginganmu, taruh di atas mezbah Tuhan. Biar malam hari ini kasih Tuhan memulihkan keadaan kita. Kasih Tuhan memulihkan hati kita. Kasih Tuhan memulihkan segala sesuatu yang ada di dalam kita. Dan percaya, datang dalam keadaan lemah pulang kuat. Datang dalam keadaan sakit pulang sembuh. Datang dalam keadaan tidak pengharapan pulang kau bawa pengharapan. Karena Yesus ada di sini. Yesus ada bersama dengan kita. Tidak ada nama yang lain kecuali Yesus. Dia yang berkuasa dalam segala sesuatunya. Haleluya, 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 haleluya. Lebih lagi kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Katakan dengan iman. Sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Beri sorak-sorai meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, anak-anak-Mu, umat pilihan-Mu. Kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri, tidak akan berdiri sendiri, tidak akan melakukan segala sesuatu sendiri, karena Engkau pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami mau bangkitkan kembali kekuatan iman percaya kami melalui firman-Mu, sehingga kami boleh tahu dan terus tahu bahwa setiap perjalanan hidup kami tidak ada yang gagal. Dalam setiap perjalanan hidup kami tidak ada yang surut. Setiap kami akan terus meningkat, melangkah dalam satu tangga ke tangga yang lain, naik ke satu gunung ke gunung yang lebih tinggi. Bersama dengan kekuatan daripada sorga, kami semua akan melakukannya, sanggup menyelesaikannya, dan tetap berdiri sebagai pemenang-pemenang Allah. Kuasai kami dengan Roh-Mu Tuhan. Ketika Kau mendapatkan kelemahan di dalam kami, ketidakberdayaan dalam kami, Engkau tahu kami boleh berkata malam hari ini, kami perlu Tuhan. Kami perlu Engkau lebih dari siapapun, lebih daripada apapun. Dan biarlah apa yang kami katakan, apa yang keluar dari pikiran hati kami tentang Engkau, segala-galanya buat hidup kami, itulah yang menjadi sumber segala sesuatunya dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, apapun yang terjadi dari awal sampai akhir tidak ada seorang pun dimuliakan di sini. Dan kami mau kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, semua katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semua. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Masih semangat? Semua masih muda malam hari ini, katakan amin. Semua masih sweet 17, saya ayu-ayu, saya kuat semua, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Saya coba khotbahnya agak pelan malam hari ini, karena nuansanya benar-benar sweet 17 ya. Nah jadi supaya bisa ditangkap, saya juga mau dengar firman itu sendiri. Ya saudara dengar firman, saya dengar firman, karena dengan kita mendengar firman Tuhan, iman kita akan dibangkitkan, amin ya. Karena firman itu tidak pernah menyakiti, firman itu tidak pernah mencela kita, firman itu tidak pernah mendakwah. Yang suka mendakwah kita itu setan, yang suka membodohi kita itu setan, yang suka membuat kita down itu setan. Tapi firman itu selalu membangkitkan. Sekalipun kadang-kadang kita tidak suka kalau firmannya keras, ya toh. Apalagi kalau dosa kita lagi di apa tuh namanya, dikupas gitu ya. Tiba-tiba segala sesuatu yang kita sedang kerjakan yang Tuhan tidak suka, yang sedang kita alami Tuhan tidak suka, malam hari ini mungkin sedikit disinggung misalnya gitu ya. Kadang-kadang jemaat merasa tersinggung gitu kan. Karena satu saat pernah saya khotbah di satu tempat,
di rumah seorang bapak gitu ya, satu keluarga gitu. Saya nggak pernah kenal orang ini, saya nggak pernah tahu mereka. Nah tiba saya diundang di sana gitu ya, saya khotbah biasa lah ya, kasih firman, kemudian kita mengalir menjelaskan dengan contoh begitu kan. Tapi ternyata yang punya rumah tersinggung gitu ya. Yang punya rumah tersinggung tapi ekspresinya luar biasa, dia tersinggung tapi senyum, apa nggak luar biasa coba? Saudara bisa nggak tersinggung tapi masih bisa tersenyum sama saya? Biasanya orang tersinggung kan wajahnya langsung kelihatan, tapi orang Kristen tuh luar biasa loh, dia bisa menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Pada saat itu ya toh, tersinggung tapi wajahnya tetap tersenyum gitu. Jadi saya pikir udahlah, yang disinggung di situ tidak akan pernah menyakiti siapapun dan mereka ternyata baik-baik saja. Udahlah kita pulang gitu ya. Ternyata beberapa saat yang aneh, ada yang tertinggal di sana dan istrinya telepon saya, Cece boleh nggak jumpa gitu ya? 3 hari lagi atau kapan Cece ada waktu? Saya bilang boleh lah ya. Besok kita ketemu di mana? Dia bilang saya mau ngasih ini ketinggalan. Nah waktu kita ngobrol di tempat makan. Terus dia ngomong, sorry loh Cece ya, mungkin nanti besok-besok enggak bisa diundang lagi. Saya bilang kenapa ya? Iya karena suami saya tersinggung, dia bilang begitu. Oh ya, saya bilang suamimu yang kemarin senyum-senyum itu. Dia bilang iya, waktu pulang saya langsung dimarahin. Besok-besok kamu gak boleh ngundang pendeta itu ya. Kamu sudah sepakat sama dia menceritakan segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah kita. Jadi semua yang dia ngomong itu kok semua pas sama yang kita alamin. Nah saya bilang, emang kamu cerita sama saya? Saya udah jelasin sama dia, saya udah jelasin semuanya. Tapi suami saya bilang, nggak kamu bohong, pasti kamu udah cerita semuanya untuk minta pendetanya khotbah itu di sini. Saya bilang, ya gimana? Ya udah mengalir, saya bilang nggak apa-apa lah. Mungkin jatah saya cuma 1 kali di tempatmu. Kalau firman itu adalah hidup, firman itu akan mengelola segala sesuatu di dalam suamimu. Satu saat suamimu pasti bertobat, saya bilang gitu ya. Ternyata beberapa saat 1,5 tahun kemudian saya diundang lagi saudara ya. Waktu diundang saya dikasih alamat, saya bilang ini kayaknya tempat baru. Suami saya selalu hafal jalan, dia bilang enggak, kayaknya yang tempat tempo hari tersinggung. Saya bilang nggak mungkin, udah tersinggung nggak mungkin ngundang saya. Keren ya, udah tersinggung masih bisa ngundang, itu luar biasa loh. Nah di sini kayaknya nggak pernah tersinggung ya. Jadi saya diundang terus kan. Nah gitu ya. Nah akhirnya saya baliklah ke situ. Ternyata si bapak yang mau ketemu sama saya. Nah ternyata dia mempercayai gitu loh, mulai percaya bahwa Tuhan itu mengenal setiap orang pribadi itu dengan baik. Katakan amin. Karena toh dia enggak kenal saya enggak kenal dia, saya enggak tahu apapun yang terjadi, tapi Tuhan bisa beri pewahyuan dan bisa disampaikan supaya dia memahami Tuhan enggak suka tuh dia hidup seperti itu, ya kan? Nah kebetulan saat itu dia punya masalah juga gitu. Nah dia cerita ke saya, minta tolong doain anak-anaknya yang ternyata sama ndableknya sama bapaknya gitu kan ya. Jadi kalau bapaknya ndablek biasa anaknya ndablek gitu kan. Kalau bapaknya suka berzina, anaknya biasanya nurun gitu. Kalau bapaknya suka judi, anaknya biasa nurun. Kecuali anaknya saat tertentu ngalami Tuhan dan ngalami pertobatan yang sungguh, maka kutuk itu bisa putus. Kalau bicara tentang kutuk, bukan kutuk yang kita bawa, karena ketika kita ini sudah percaya Yesus, segala kutuk sudah dipatahkan. Katakan amin. Hanya teladan hidup itu akhirnya menjadi kutuk buat anak-anak kita ketika teladannya buruk, ya tah. Kalau teladannya baik, anak-anak kita akan bertumbuh dengan teladan yang dia lihat. Karena anak-anak atau kita saja ya lebih banyak belajar dari apa yang kita lihat, bukan apa yang kita dengar loh. Setuju, katakan amin. Kita lebih banyak tumbuh di dalam keluarga dengan apa yang kita lihat. Bagaimana papa kita, bagaimana mama kita. Ya tahu? Tanpa sadar ada beberapa hal yang ada pada mereka yang terkadang kita tidak suka. Tapi beranjak menjadi dewasa, tiba-tiba kita sadar, iyalah aku kok kayak mamaku ya. Kalau ngomel kok modelnya kayak gini ya, kan gitu ya. Ada juga anak-anak laki mungkin dia bilang gini, aku dulu benci lihat papaku selingkuh, loh kok sekarang aku bojone telu ya. Ya gitu loh, tanpa sadar. Nah singkat cerita akhirnya saya cuman bilang, Pak kalau mau anak-anakmu mengalami sesuatu yang baik, mereka bertobat, yang bertobat kau dulu. Ya kadang enggak mudah kan seperti itu ya saudara, untuk kita sampaikan sebuah kebenaran. Kalau kau mau anak-anakmu beres, orang tuanya bertobat dulu. Apalagi ini nyangkut yang namanya dosa. Ya, yang namanya dosa itu kalau bapak bikin dosa akan turun sampai 4 keturunan ke bawah. Jadi kalau mau bapaknya udah kadung datang ke saya, udah terlanjur datang ke saya gitu kan. Nah saya hamba Tuhan, saya sampaikan apa yang kata firman. Kau yang bertobat, ketika bapak bertobat nanti Tuhan akan menjamah anak-anakmu dengan otoritas pertobatanmu itu.
Singkat cerita dia bilang baiklah saya coba gitu, tapi ternyata kumat juga. Ya orang kalau sudah terikat dengan yang namanya dosa, orang sudah terikat dengan yang namanya kesenangan dunia, untuk melepaskannya itu tidak mudah. Tetapi bisa menjadi mudah kalau kita ini berjalan dengan Tuhan dengan cara yang benar. Setuju, katakan amin. Sebab firman berkata musuh kita memang setan, tetapi lebih sulit mengalahkan diri sendiri. Iya Pak ya? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Karena manusia itu punya yang namanya keinginan untuk memiliki segala sesuatu, ya kan? Punya keangkuhan untuk selalu minta dihargai. Punya keinginan mata ketika ngelihat orang lain mobilnya lebih bagus, kok mobilku elek gitu ya. Kepengen padahal lo punya mobil satu aja ngerawatnya ndak bisa. Ngisi bensinnya sekarang sudah mahal, ya Pak ya. Kemarin itu loh katanya naik bensin, anak-anak Tuhan ada yang ngantri ndak di sini? Ya gitu ya. Ada satu anak ya teman saya gitu, tapi dia adik rohani saya. Hari itu kita ketemu, tiba dia tak guyon tak gimana, dia bilang ayo Leci cepetan aku mau pulang. Saya bilang mau kemana buru-buru? Ini kan hari ini mau naik tuh bensin, besok udah naik bensin. Mau ikut ngantri. Ayo ngantri karena mobil dia itu pakainya Pertamax apa gitu. Dia pakainya CR-V kan. Dia bilang saya mesti ngantri, besok naiknya udah tinggi. Saya langsung bilang gini, koyo wong kere ae. Lah iya toh, kayak wong kere, kamu itulah anaknya raja. Orang yang ngantri itu enggak tahu kalau hidupnya tiap hari itu diberkati tambah dan bertambah. Lah kamu harusnya ngerti hidupmu itu diberkati. Mau tambah naik sepanjang kamu gandol Tuhan. Itu yang namanya upah dari surga juga naik. Katakan amin. Jadi enggak usah khawatir telur kok naik, beras kok naik, apa kok naik, biarkan dia naik. Yang penting iman kita percaya berkat kita juga naik. Amin nang kene tok. Sampai rumah lali ya kan gitu. Semua akan naik tapi enggak usah dipikir. Saya belajar ketika dulu ada dalam proses ekonomi ya, susah keuangan dan ada desas-desus juga kan gitu ya. Nanti Indonesia akan kekurangan pangan gitu kan. Sebelum pandemi loh ya. Kemarin pandemi juga gitu toh, supermarket diserbu toh. Harga supermarket langsung naik semua. Terus teman-teman saya nanya juga, Celu ndak borong beras? Celu nih saya bilang 5 kilo aja 1 bulan di rumah saya ndak entek. Loh kita ndak terlalu suka makan nasi, yang suka makan nasi kasihan deh lu makannya lemu-lemu ya. Nah saya bilang kita nggak terlalu suka makan nasi 5 kilo kadang-kadang kita ndak habis loh di rumah. Saya bilang gitu, nggak usah ngantri beras. Terus dia bilang enggak ngantri minyak goreng. Saya bilang 1 liter itu loh 6 bulan ndak habis di rumah saya karena di rumah tidak pernah menggoreng. Nenda kak cilik kayak ngene ya, saya bilang enggak usah bingung. Kalau saya nanti butuh goreng pasti bisa beli minyak goreng, katakan amin. Nanti kalau butuh beras pasti bisa beli beras. Dan ternyata apa saudara? Saya belanja di satu supermarket, ternyata ketika saya belanja sekian, saya dapat minyak goreng. Sekarang di lemari saya itu minyak sudah 1 tahun 4 kilo gak kepake belas. Ajak ngomong ya aku njaluk bu, ngono ya. Nah ya kan, jadi saya coba mengajar ke anak-anak, remaja, pemuda. Kalau di sini kan udah ngerti semua, katakan amin. Nggak usah punya mental kere. Kalau hidup itu jangan lihat isi kantong, lihatnya Yesus saja. Setuju, katakan amin. Toh dihitung-hitung juga tetap ora cukup toh. Tapi dihitung-hitung nggak cukup lah, kok yo cukup sampai hari ini. Amen. Siapa yang mencukupkan? Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Jadi biarkan mau naik, mestinya mikir semakin barang-barang naik berarti berkatku pasti naik. Ngomong kiri kanan, yakin enggak sih? Yakin ngomong amin, yes. Yuk kita buka yuk di dalam Yohanes 8, kita malam hari ini akan bicara tentang salah satu penghalang untuk kita nggak bisa maju. Ya, salah satu penghalang yang membuat kita stay di tempat tapi kita sering tidak menyadari. Itu bicara tentang waktu, saudara ya. Waktu itu berputar. Tetapi ada satu kondisi yang iblis seringkali tawarkan dan iblis seringkali lepaskan buat kita untuk menangkap kita masuk dalam tipu dayanya. Kelihatannya kita mengikuti yang namanya jam yang berputar. Kita ngikutin hari lepas ke sehari dan ganti hari, ganti tanggal ya toh. Tapi ternyata kita enggak jalan. Kita ternyata ada di tempat.
Kita membuang begitu banyak waktu untuk kita itu melangkah dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Dan saya menyadari beberapa hari ini saya sedang belajar ya. Ternyata waktu terus berputar, sepertinya kita mengikuti jalannya waktu tapi kita tidak berkembang. Kita tidak bertumbuh, kita tidak mengalami hal-hal yang lebih maju. Kita seperti itu saja dan bahkan tidak sadar kita itu jalan di tempat gitu loh. Nah kalau kita jalan di tempat itu bukan kemauan Tuhan. Tuhan kepengen kita melangkah, sekalipun pelan tapi pasti. Dan tidak boleh berhenti, sekalipun di depannya ada duri, tetap harus berani melangkah. Nah karena ada Yesus di situ, walaupun yang namanya ada duri kalau nancep juga di kaki kita, mau nancepnya sangat-sangat dalam, tetap kalau ada Yesus bisa sembuh tanpa ada luka, tanpa ada bekas. Katakan amin. Ingat nggak ceritanya ketika Yesus di Taman Getsemani, ketika seseorang yang namanya Malkus itu kan, dia datang ikut mau nangkap Yesus, Petrus pakai pedangnya, putus tuh telinganya, betul gak sih? Nah waktu telinganya putus, ada Yesus di situ. Yesus lakukan hal yang ajaib, dia ambil telinganya, tinggal ditempelkan aja gini sambil marah-marah tuh sama si Petrus. Oh, siapa yang suruh lu berperang? Siapa yang suruh lu bertengkar? Siapa yang suruh lu nyakitin orang? Siapa yang suruh mutusin telinganya orang? Waktu dia tempel di situ, secara sejarah teologi dikatakan bahwa langsung nempel. Tadi itu banyak luka, luka itu bisa kering, hilang dan tidak ada bekas. Itu Yesus kita, katakan amin. Asal Yesus ada di sana, luka sekecil apapun atau sebesar apapun, kalau dia yang menyembuhkan pasti sembuh total. Setuju, katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Buka Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44, yuk. Iblislah yang menjadi bapamu, B-nya huruf kecil berarti iblis tidak berkuasa ya. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Setan itu pembunuh manusia. Setan itu membunuh karakter. Setan itu membunuh yang namanya gambar diri. Bisa nangkap nggak? Setan itu membunuh rasa cinta kepada Tuhan dan kepada sesama. Mematikan ya. Setan itu kerjanya adalah membunuh mimpi-mimpi kita dengan kita diperhadapkan dengan keadaan yang tidak mungkin. Mimpi itu bisa jadi kenyataan kalau sekolah kita tidak tinggi, kalau modalnya tidak ada, kalau tidak ada yang mendukung hidup kita, berarti segala sesuatunya tidak mungkin jadi. Jadi setan itu setiap hari kerjanya adalah membunuh, mematikan segala sesuatu yang baik yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Termasuk dia juga mematikan yang namanya pertumbuhan rohani kita. Kenapa? Karena kalau orang Kristen datang ke gereja, tok begitu saja datang ke gereja, setan tidak takut. Rombongan datang hanya sekedar rutinitas liturgi, setan tidak pernah takut. Karena dia tahu manusia model kayak begitu sekalipun salibnya gede, namanya Kristen tapi tidak ngerti memakai kuasanya dan tidak tahu bahwa di dalamnya itu ada Yesus. Jadi si setan dia biarin aja kita rame-rame ke gereja. Tapi dia paling takut dengan orang yang suka berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia takut dengan orang yang cinta sama firman Tuhan. Makanya kenapa dari sekolah minggu selalu diajarkan anak-anak jangan lupa berdoa ya, jangan lupa baca Alkitab ya. Lah kok kenapa sampai kita wes tuwek loh. Pendeta itu lo ngomongnya sama ya Pak ya. Berdoa ya Bu, berdoa ya Pak, baca Alkitab ya Bu, baca Alkitab ya Pak. Tapi jawaban yang gini, gak ada jawaban yang lain ta. Selain doa baca Alkitab, doa baca Alkitab, nah kan gitu ya. Itu siasatnya setan. Karena ketika kita tidak bertumbuh di dalam roh kita, tidak bertumbuh dalam iman kita, setan punya kekuatan kuasa untuk menaklukkan kita, bahkan membuat kita menjadi hambanya dia. Nah kita coba belajar malam hari ini jangan jadi hambanya setan. Banyak orang Kristen datang ke gereja tapi jadi hamba setan. Kelakuannya kaya setan, ngomongnya kaya setan, mikirnya kaya setan, cinta duit kaya setan. Bilang di sini tidak ada. Noleh kiri kanan orang-orang sing ngaku.
Ya, jadi iblis itu selalu membunuh, mematikan manusia sejak semula dengan segala janji Tuhan yang dahsyat. Ketika pertama kali manusia di Taman Eden kan semuanya baik. Tulisannya semua baik, Tuhan ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6 semuanya baik. Baik semua. Jadilah terang, jadilah gelap, jadi dan selalu ada kata semuanya baik. Semuanya baik. Dan yang merusak siapa? Setan. Dengan cara apa? Membunuh rasa cinta dan hormat dan taat yang ada di dalam manusia terhadap Allah. Nah, ketika yang namanya Hawa tergoda, itu sudah mulai dibangkitkan pemberontakan di dalam dia. Rasa cinta dan hormat takut akan Tuhan di dalam Hawa sudah mati. Nah, kemudian saya nggak bisa bayangin Hawa itu manusia pertama yang diciptakan, perempuan pertama yang diciptakan, pastinya cantik gitu. Ya Pak ya, Isabel kalah. Pasti wayu, suaminya sampai mehe-mehe. Ya kan? Kalau nggak mungkin dong Adam jadi pria yang tolol begitu jadinya. Dikasihin yang namanya buah, bukan yang ngomong, Hawa, Allah sudah berfirman bahwa buah ini kan kita nggak boleh makan. Kalau kita makan kita pasti mati. Tapi Hawa sampai gini, Adam, ayolah makannya, gitu. Adam langsung mekrok irungnya, tiu kan gitu ya. Mau ditolak, kok dia lebih cinta ke Hawa. Dia akhirnya lebih cinta Hawa daripada Tuhan. Dia lebih nurut sama Hawa daripada Tuhan. Berapa banyak pria-pria ndak takut Tuhan, nurutin semua mau istrinya dan istrinya juga nggak takut Tuhan. Lebih-lebih lagi ada beberapa yang modelnya kayak Simpson, matanya ada keranjangnya. Kok lihat wanita cantik itu kepala bisa noleh 180 derajat. Ya, kalau misalnya ada sapi di make upin, dikasih bedak, dikasih gincu, mungkin pria mata keranjang jatuh cinta sama sapi. Nah, itu yang terjadi dengan Simpson. Sehingga Simpson yang seharusnya adalah orang perjanjian, dia adalah nasirnya Allah, punya power yang dari sorga, punya kekuatan, punya misi. Punya tujuan adalah apa? Menghancurkan Filistin dan menjadi pembela bagi umat Tuhan. Dia ini dipilih untuk menghancurkan musuh dan menyelamatkan bangsanya. Tapi dia jatuh cinta. Lah itu tadi ya. Delila terlalu cantik dan bukan cuma Delila. Dia yang pertama dia menikah dengan seseorang yang juga bukan dari apa yang Tuhan pilih, sampai ibunya bilang begini, enggak bisakah kamu ngambil istri dari suku kita saja? Tahu enggak Simpson jawab apa? Ibu, ini bahasa saya ya. Aku cinta dia, gitu kan. Ada loh bahasanya di situ. Tapi aku cinta dia. Akhirnya ibunya daripada bertengkar sama anaknya sakit hati. Setuju ya Bu? Kalau bertengkar sama anak siapa yang sakit hati? Ibunya. Makanya ibu-ibu biasanya sudah tambah tua ketok bodoh di mata anaknya. Sebenarnya bukan karena ibunya takut sama anaknya, betul ya. Ibunya ndak mau sakit hati. Sebab anak-anak zaman now merasa lebih pinter daripada ibunya. Pada waktu kecil yang ngajarin ngomong makan itu ibunya. Yang ngajarin minum susu siapa? Ibunya. Setelah dia besar, dia sok pinter ngajarin bertobat generasi ini ya. Yang ada kan anak muda di belakang semua tuh ya. Ya kan gitu ya. Kadang-kadang merasa lebih pintar daripada maminya, lebih pintar daripada papanya. Papanya diajarin sampai sakit hati, mamanya diajarin dengan bahasa yang agak songkak dan sakit hati akhirnya kan. Daripada begitu biasanya orang tua memilih mengalah ya Pak ya. Kalau orang tua ikut ribut berarti wong tuane melok senteng. Karena orang tua kalau mau sakit hati gara-gara anaknya itu cari penyakit. Kadang-kadang kita harus sedikit mengalah toh supaya apa? Tidak sakit. Bilang sama kiri kanan, setuju gak sih? Ya, betul. Ya lanjut ya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam setan, di dalam iblis, si bapa segala pendusta tidak ada kebenaran. Apapun yang dia katakan semuanya bohong. Katakan amin.
Dia kalau bilang masa depanmu tidak ada, itu bohong. Dia bilang kalau kamu dilahirkan miskin, itu bohong. Kalau dia bilang begini, kamu mati tidak bisa masuk surga, emang Yesus itu ada, emang kamu pernah ketemu dia, emang surga ada, emang neraka ada, itu semua bohong. Katakan amin. Kalau dia bilang begini, suamimu tidak setia, padahal suami begitu setia, ditaruh kecurigaan, ditaruh asumsi, akhirnya dari awalnya percaya sama suami, tiba-tiba jadi tidak percaya suami, setan masukin dalam pikiran kita, itu semua bohong. Katakan amin. Begitu juga para suami ketika ngelihat istri berkata, Pak kita kurang duitnya, si bapak mungkin mikir ibunya ini boros gitu ya. Padahal si bapak itu nafkahnya cuma untuk 1 bulan ya gitu kan. Tapi karena ada pengeluaran yang tiba-tiba mendadak itu tadi, gula naik, beras naik, yang namanya telur naik semua. Tiba-tiba waktu istri ngomong begitu, si bapak bilang gitu, kau bawa kemana itu uang semua, kau bawa ke keluargamu kah? Akhirnya terjadi pertengkaran. Pemikiran-pemikiran yang seperti itu datangnya dari siapa? Ya, pinter. Ya. Jadi jangan masuk dalam tipu daya setan. Setuju, katakan amin. Kita sedang mempersiapkan diri untuk menerima anugerah yang namanya berkat bangsa-bangsa. Kita terima jarahan, kita akan menuai bersama-sama karena tahun-tahun ini gereja Tuhan sedang menuai. Katakan amin. Dan segala sesuatu akan kita tuai. Ada yang nuai menantu, ya kan gitu ya. Ada yang nuai duit, ada yang nuai jiwa-jiwa. Ada yang menuai, tapi jangan bilang ya Pak menuai istri lagi, jangan ya. 1 aja udah bikin kepalamu pusing. Kau mau punya 5 istri mati muda. Ya saudara, kita menuai. Oma-oma menuai cucu-cucu ya. Menuai keturunan ilahi, katakan amin. Ya, jadi banyak yang kita akan tuai di hari-hari ini. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Siapa yang suka berdusta? Iblis. Jadi kalau orang Kristen masih suka berdusta, anaknya yang keras. Ya. Jadi kalau orang Kristen masih suka berbohong, anaknya siapa? Kok yang depan tok berani ngomong, ini belakang ngeliatin saya tok gitu ya. Nah, firman berkata, iblis itu bapa segala pendusta. Dia bapa segala dusta, sukanya bohong, menuduh ya kan gitu ya. Kemudian mengata-ngatakan perkataan yang tidak benar. Jadi kalau orang Kristen suka dolak-dalik kata, suka ngomong yang tidak benar, suka berbohong walaupun katanya bohong putih ataupun bohong hitam gitu kan ya. Pokoknya suka berbohong, berarti orang itu pasti anaknya siapa? Pintar. Jadi tengok kiri kanan kasih senyum. Kasih senyum yuk, tengok kiri kanan kasih senyum gitu aja ya. Nah jadi kita coba belajar. Nah dia selalu kan akan melepaskan yang namanya roh yang mematikan. Nah salah satunya adalah dia sering membawa kita kepada yang namanya masa lalu. Coba bilang masa lalu. Nah ketika kita mulai terus dibawa ke masa lalu dan kita nggak bisa lepaskan diri dari masa lalu, itu yang saya katakan jam terus berputar. Kita hidup di zaman ini 2022 September, betul ya? Tapi karena kita selalu dibawa kepada masa lalu, saudara tahu bahwa kita sebenarnya tidak hidup maju loh, kita hidup di tempat. Jamnya berputar tapi kita tidak lakukan apa-apa, kita hanya meratapi yang di belakang, kita hanya nginget-nginget yang di belakang, kita terus berpikir sesuatu yang di belakang. Yang di belakang itu bisa hal-hal yang baik, bisa hal-hal yang tidak baik. Beberapa orang begitu kagum dengan kesuksesannya di masa lalu. Jadi ketika hari ini dia selalu berkata, dulu aku begini, dulu aku sukses, dulu aku bisa. Tapi kalau hari aku begini, ya maklumin dong, dulu kan aku sudah pernah sukses, itu dulu. Katakan amin. Setan kepengen kita bangga dengan hal yang sudah lewat. Padahal kita sudah tidak hidup di masa lalu. Kita hidup di hari ini dan yang akan datang. Setuju, katakan amin. Kita tidak hidup di dulu. Dulu kau punya kesuksesan di pekerjaan, di pelayanan itu dulu. Kau punya kesuksesan di dalam rumah tanggamu itu dulu. Tapi hari ini coba lihat keadaan hari ini. Rumah tanggamu apakah lebih baik daripada dulu? Iya kan? Kemudian kalau hari ini kau dibawa dalam proses ekonomi, apakah kau harus hidup dengan yang masa lalu sedangkan hari ini seharusnya kau harus mendobrak sesuatu yang menghalangimu untuk lebih maju. Dan percaya firman Tuhan, besok hari akan lebih baik daripada hari ini. Nah tapi beberapa orang ketika dipaksa untuk maju, didorong untuk maju entah lewat firman, entah lewat proses hidup, mereka selalu suka melihat ke masa lalu dan berkata, kan dulu aku pernah sukses. Kan dulu, santai dulu lah. Aku ini terlalu lelah, sudah nggak tahu celahnya di mana.
Selama kita terus berpikir kesuksesan masa lalu, ini kaki kita sedang berjalan di tempat, sedangkan yang lain sudah berlari, kita di sini aja sepertinya berjalan. Tapi orang lain udah maju 3 langkah ke depan, di situ ada janji Tuhan, di situ ada berkat Tuhan, di situ ada permatanya, di situ ada berliannya, di situ ada kemuliaannya. Yang lain melangkah walaupun sampai tertati-tati, sampai luka. Mungkin mereka berkata biarlah masa lalu. Sekarang pokoknya aku akan ngejar masa depan bersama dengan Tuhan. Toh aku akan hidup 100 tahun lagi. Ya, bagus nih ya prinsipnya. Dia jalan walaupun berdarah-darah. Nah yang terlalu membanggakan masa lalunya, dia jalan di tempat. Nah beberapa hamba Tuhan pendeta dia terlalu bangga dengan masa lalunya. Hari ini dia sudah tidak berdoa lagi. Kan dia bilang dulu kan juga aku dipakai Tuhan begitu. Dulu kan aku udah banyak berdoa. Loh banyak berdoanya jangan dulu. Banyak berdoanya itu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Oh dulu kan aku banyak baca Alkitab. Pokoknya sekarang aku hafal semua isinya. Tuhan tidak butuh hafalan. Tuhan butuh setiap firman hari lepas ke sehari itu dia perbaharui pengertiannya supaya kita maju dengan dinamika dunia yang semakin jahat ini loh. Karena tipu daya setan itu senjatanya yang dulu sama sekarang udah beda. Tapi orang Kristen pakai senjatanya podo. Setan udah pakai bazooka yang enggak tahu seri apa. Enggak tahu pakai laser model apa, nembaknya enggak ketahuan langsung jia gitu ya. Lah wong Kristen keluar tiu sak meneh diek. Setan kayak gini, geli. Kita hidup dengan urapan yang lama. Kita tidak memperbaharui apa yang seharusnya diperbaharui dalam roh kita. Terlalu bangga dengan yang dulu. Iya Pak ya. Nah, itu kesuksesan. Ada juga yang nggak maju-maju karena selalu ngingetin dulu, aku ini sedih, aku ini tersiksa, aku ini tidak ada yang nemenin, aku ini sendirian. Akhirnya dia juga selalu merasa di sekelilingku ini nggak ada yang bisa diandalkan. Jadi dia selalu mengandalkan orang di sekeliling. Kalau nggak ada orang di sekeliling bisa diandalkan, dia nggak bisa maju. Ada nggak sih jenis yang model begitu malam hari ini di sini? Kalau nggak ada dia, gua nggak bisa maju. Kalau nggak ada si B nggak bisa maju. Percaya, asal ada Yesus kita pasti maju. Nggak usah mikir ada si A, si B, si C. Asal ada Yesus pasti maju. Nah saudara, terkadang ada di dalam satu situasi Tuhan izinkan kita sendiri. Betul nggak? Supaya kita ini bisa lihat satu pribadi itu nyata dalam hidup kita. Terkadang diizinkan orang sekeliling kita dibawa pergi semua. Jadi ketika kita mau minta tolong ke A, mau minta tolong ke B, mereka semua sepertinya melarikan diri dari kita. Nah kemudian karena masa lalu kita penuh dengan kekecewaan, penuh dengan rasa sakit, akhirnya kita di situ duduk menangis dan meratapi keadaan. Kok ya ndak ada yang mau tolong saya ya? Dari dulu kok ya seperti itu sih. Aku kok ndak ada yang mau nolong ya. Padahal maksud Tuhan, Dia ingin menyatakan dirinya kepadamu dan saya. Dia ada di sini supaya kita bisa lihat dia dan kita mulai ulurkan tangan, kita nadahkan kepala kita ke atas dan mulai berseru, Tuhan Bapa Yesus tolong saya. Katakan amin. Percaya saudara jangan bilang karena ibu pendeta jadi ibu khotbahnya begitu. Kalau saya nggak pernah ngalamin saya nggak mau khotbah. Saya mengenali Tuhan bukan karena isi Alkitab yang tertulis ini saja. Saya kenal Yesus dalam setiap perjalanan hidup. Dan terlalu sering Tuhan membawa saya sendiri, terlalu sering. Terlalu sering saya ini sendirian. Coba ya, mau coba gak jadi pendeta? Tak doa langsung besok jadi pendeta. Hari ini saya memberi motivasi, saya memberi firman buat saudara. Setelah itu saya pulang. Apakah Ibu Valen baik-baik saja? Manusia selalu ada masalah yang dihadapin toh? Dan saudara tidak akan pernah ngerti masalah saya karena saya tidak mungkin menceritakannya. Nah, ketika saya tidak menceritakan buat saudara, tidak bisa cerita kepada keluarga, saya harus bagaimana? Sendiri di sini. Dan saya harus kemana? Ya harus jumpa dia sendiri. Tapi ketika saya jumpa dia sendiri, ada sesuatu di alam roh, atmosfer roh itu benar-benar bergerak dengan kuasanya. Ketika kita datang kita sudah putus pengharapan, coba merem dulu, coba bilang merem dulu. Ayo ngomong merem dulu. Ya, kan ada yang guyu dulu dah, saya merem dulu gitu ya.
Saudara tutup mata sebentar aja, saudara nyanyi, saudara keluarkan tuh air mata sedih, pedih sendirian. Saudara teriak aja cuman satu kata, mungkin Bapak, Bapak gitu aja loh. Dia itu hadir loh. Nggak usah tunggu 15 menit, 20 menit, asal kau berseru dengan hatimu yang sebenarnya dia sudah ada bersama dengan kita. Kau langsung bisa rasakan, kau nikmati dia ada di sana. Dan tiba-tiba bung, saudara bisa pecah hatinya, air matamu ngalir. Bukan karena banyaknya kepedihan itu, karena kehadiran kasih itu begitu nyata dan kau rasakan dan kau nikmati, tiba-tiba sesuatu yang mengikat diri kita itu terlepas. Katakan amin. Saya tahu jelasinnya enggak gampang, tapi gereja Tuhan harus revival di sini. Kalau enggak akan muter-muter terus nanti di padang gurun dan kita akan terus hidup dengan masa lalu kita. Bahkan sepertinya kita hidup hari ini, tapi sebenarnya yang hari ini kita hidup itu adalah masa lalu kita. Nah, seseorang kalau hidup di hari ini dengan masa lalu, ya sama aja dia jalan di tempat. Ini waktunya gereja Tuhan berjalan maju. Katakan amin. Nah, kita belajar dari seorang yang namanya Daud. Mau ya? Ayo kita belajar ya. Saya kasih firman dulu di sini. Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa? Apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi yang pertama sudah ada di dalam kita. Kita sebagai warga negara kerajaan surga. Ya, panggilan kedua kita adalah menjadi orang-orang pilihan yang berfungsi seturut dengan fungsinya masing-masing. Panggilan kita yang ketiga ya, beberapa terpanggil untuk melayani di ladangnya Tuhan untuk memberitakan Injil. Ada beberapa orang yang bingung dengan panggilannya. Gereja Tuhan itu ada 5 jawatan. Ada rasul, ada nabi, ada penginjil. Ya toh, ini apa nih? Rasul, gembala, iya pergi. Nah, ngajar iki, ngitik-ngitik kuping ya toh. Nah saudara, 5. Rasul, orang begitu bangga pengen jadi rasul gitu ya. Rasul ini panggilannya itu orang misi. Suka bangun gereja. Dia pergi, nah boleh namakan diri gembala, dia harus ngangkat gembala di situ. Kalau dia mengangkat dirinya jadi gembala, sedangkan dia hanya misi membangun gereja, ngumpulin orang, dia bantu di satu kota ada gereja, dia harus ke kota lain, dia harus angkat gembala yang bisa dipercaya. Karena gereja kalau tidak punya gembala itu seperti domba-domba yang liar tanpa gembala. Makanya banyak gereja yang tidak punya gembala yang benar, jemaatnya kocar-kacir. Kalau ditanya gereja mana? Gereja keliling-keliling. Masa ono gereja keliling-keliling? Oke lah kalau kita pakai cara saudara kita ya yang di seberang. Pokok mau sembahyang mereka cari tempat ibadah mereka, enggak pakai nama, pokoknya ada yang namanya mereka sembahyang. Tapi di gereja kita itu ada beberapa sinode dengan liturgi yang berbeda, betul nggak sih? Nah tiba-tiba saudara hadir di sini, saudara hadir di sini, besok hadir di sini. Nanti ditanya gembalanya siapa? Nggak ngerti. Harus bertumbuh di satu tempat. Paling tidak bertumbuh setiap hari Minggu di satu tempat. Jangan cari tempat yang kau suka. Kalau kau cari gereja yang kau suka, di situ musiknya bagus, berarti kau datang hanya untuk nikmati suasana gereja. Sedangkan kalau kita beribadah, mestinya kita itu menikmati satu kehadiran Tuhan yang akan mengubah hidup kita. Katakan amin. Ini yang membuat akhirnya anak-anak Tuhan semakin lemah karena hanya menikmati suasana gereja. Datang ke gereja seperti masuk restoran, cari yang kau suka. Kalau pendetanya khotbahnya keras, aku ndak suka di sini. Pendeta kok khotbah ngamuk tok isine.
Nyari yang pendeta nenek khotbah pelan terus lucu-lucu. Semua nek sampai ngakal-ngakal pulang ditanya, tadi khotbahnya apa mbok pokoknya lucu gembalane. Nah terus mau jadi apa? Ya kan gitu lah. Ini mumpung di persoalan doa kita bisa ngomong bebas toh. Kalau di mimbar gereja aku yo gak kayak ngene, gak diundang maneh, woi. Ya kan gitu. Nah, coba ayo kita sama-sama. Di sini saya bilang Sweet 17 berarti kan semua bisa nangkap firman, katakan amin. Ya, beritahu kepada generasimu supaya mereka gak mencolok-mencolok kayak lukutu loncat gitu loh. Belajar setia, belajar punya penundukan otoritas, belajar tunduk kepada pemimpin dan visi misi yang ada di sana gitu loh. Kalau udah mencolot-mencolot ini susah, nggak akan bisa bertumbuh dengan baik. Kalau yang namanya tanaman ditaruh dalam satu pot, besok diganti pot, dipindahin lagi, ganti pot, pindahin lagi, lama-lama tumbuhannya apa? Lu pinter ngono loh. Lah kok kita jadi tumbuhan yang mati? Kita harus jadi pohon yang tumbuh berakar. Memang pokok anggurnya adalah Yesus, kita ranting-rantingnya, benar kata firman. Tapi Tuhan kan memberi yang namanya juga kepala di dalam gereja, yaitu gembala, ya kan? Gereja di mana kita beribadah dengan protokol aturan yang berbeda-beda sesuai dengan sinode masing-masing, ya apa ya? Mau suka nggak suka kalau kita ada di sana kita belajar tunduk. Belajar tunduk itu enggak gampang di akhir zaman. Karena manusia akhir zaman cenderung apa? Pintar, nanti dapat permen. Tapi mintanya jangan sama saya, sama dia. Ya, nah, cenderung pemberontak, katakan amin. Jadi nggak mau diatur sama aturan yang namanya firman dan gereja. Kita coba melepaskan diri mencari makanan yang kita suka walaupun itu firman Tuhan. Makanan yang kita suka belum tentu benar. Karena bukan porsi kita. Tapi kadang-kadang makanan yang kita tidak suka ternyata itu porsinya kita. Bisa nangkap nggak? Anak-anak kita tidak suka loh makanan sehat, iya Pak ya? Dia suka es krim, sukanya coklat, sukanya junk food. Orang tua ngomong ayo makan sup. Ada sayurnya di situ, ada wortelnya, ada kentangnya, betul ya? Ada kubisnya, ada apa tuh yang ijo-ijo? Ono buncis pinter masak semua ya. Ada buncisnya, ada ayamnya. Ini sehat, anak bilang mau McD. Enak McD loh daripada sup, benar gak sih? Tapi mana yang buat anak kita sehat? Lah sama. Kadang firman itu yang tidak mengenakan justru membuat kita sehat. Roh kita ini tidak sakit, makanya wong Kristen akeh sing sakit jiwa. Bilang sama kiri kanan, sakit jiwa. Dah ya, makanya kalau tidak sakit jiwa masuk gereja tukaran toa isine ya. Yuk Filipi 3 ayat 13. Kalau jiwanya sehat tidak akan banyak gontok-gontokan ya. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, udah saya baca ya, bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, contohnya kita pergi ke Daud sebentar saja. Saya sudah pernah ngomong di sini, tapi hari ini saya coba kasih beberapa versi yang agak lain ya. 1 Samuel 17 ayat 8, enggak ada panjang. Saya cuma kasih contoh, saya lompat-lompatin ya. Jadi kita belajar tentang fokus untuk meninggalkan masa lalu dan kita mengarahkan diri kita ke depan. Karena salah satu tipu daya setan itu adalah membawa kita kepada masa lalu dan membawa kita itu hidup dengan keadaan yang ada di sekeliling kita yang belum tentu benar. Percaya nggak? Hari ini nggak punya uang itu nggak benar. Kalau iblis bilang kamu akan miskin selamanya itu nggak benar. Siapa yang percaya kau tidak akan miskin? Siapa yang percaya kau tidak akan sengsara? Siapa yang percaya Yesus bersamamu? Siapa yang percaya besok ditolong dan terus ditolong sampai Tuhan datang? Katakan amin. Tapi setan kan akan selalu berkata, keadaanmu tidak mungkin, kamu loh ndak punya apa-apa, kamu ndak bisa apa-apa. Ini sebenarnya yang harus kita patahkan setiap hari dalam hidup kita. Peperangan yang lain nggak ada lah, percaya dah. Setiap hari yang ada di pikiran kita sing muncul yang negatif-negatif seperti itu, ya Pak ya. Tiba-tiba kita bisa kecewa dengan seseorang karena pikirannya itu bekerja sendiri dan berpikir sendiri. Nah, setan masuk di situ. Kalau pikirannya taruh pikiran Kristus, setan tidak bisa masuk di situ.
Tapi kalau kita mulai memikir dan berpikir karena keadaan kita menghimpit dan kita tidak berdoa, kita hanya berpikir dan merenung, sepertinya baik toh. Tapi setan bisa menyelusup masuk di sana, kemudian dia mulai bicara dengan dusta-dustanya. Nah ketika dia bawa dusta-dustanya ada di sana, kita buka mata kita lihat sekeliling kita rusak semua, buruk semua, nggak ada kemungkinan bisa jadi baik. Atau tiba-tiba ketika kita begitu air mata bisa mengalir bukan karena ucapan syukur. Tiba-tiba diingatkan, aduh dari kecil gua udah miskin, sekarang masih tetap miskin, kayaknya selamanya akan miskin. Aduh dulu orang tuaku penyakitan, hari ini aku juga sakit-sakitan, kayaknya seumur hidup nih keturunanku juga penyakitan. Setan selalu menaruh hal yang seperti itu. Dan kalau dulu aku juga disakitin, hari ini teman-temanku juga orang yang nggak karu-karuan deh. Kalau ngomong menyakitin, kayaknya nggak bakal punya teman. Ke depan nanti lihat loh, nanti teman-temannya juga semua pasti menyakitkan. Itu yang taruh semuanya siapa? Setan. Banyak orang nggak mau ke gereja karena kecewa. Kecewa satu orang yang disalahkan saat gereja, ya Pak ya. Kecewa dengan satu orang akhirnya tidak mau datang ke gereja, nyalakan semua orang Kristen dan nyalakan Tuhan. Siapa yang taruh pikiran kecewa itu di dalam dia untuk menyalahkan semua orang? Setan. Nah begitu juga yang terjadi di sini ya. Coba kita lihat yuk di ayat yang ke-8. 1 Samuel 17 ayat ke-8. 5 menit saya selesai ya. Dia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, ini yang berseru ini si Goliat ya. Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin? Aku seorang, perhatikan ya. Aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul. Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Setan tidak pernah perang pengennya rame-rame. Setan kayaknya lebih gentleman daripada kita. Di sini setan ngomong, ini gambarannya Goliat, dia bilang apa? Ayo kamu jangan ngatur barisan, ojo nek rame-rame seperti ini baru kelihatan perkasa. Jangan kalau sudah gerombolan di persekutuan doa, amin, yes. Kalau di ibadah, wow, yes, amin, gitu kan ya. Haleluya, Tuhan dahsyat. Setan bilang udah nggak usah atur barisan. Kamu kan hambanya Saul. Setan gak ngerti kalau orang Israel ini hambanya Tuhan. Yang dia tahu ini hambanya Saul, ya miliknya manusia. Dia tantang, yuk sekarang pilih satu dari semua tentaramu. Kalau malam hari ini iblis nantang, dia gak nantang rame-rame. Dia bilang ayo 1 lawan 1 dengan masalah yang kau hadapi hari ini. Nah kau enggak bisa lagi dengan prinsip saya tak seret suamiku tak seret anakku tak seret tetanggaku tak seret pendetaku supaya ikut berperang. Enggak ada. Setan enggak perlu itu, dia butuh 1 lawan 1. Dia enggak akan ngelawan para pengecut. Dia pengen lawan satu orang satu, berhadapan muka. Nah ketika dia ngomong begitu, pilihlah bagimu seorang, biar dia turun dapatkan aku. Lihat. Setan berani ngomong begini melalui mulut seorang Goliat ya. Jika orang itu, orang Israel itu, orang pilihan itu, orang Kristen itu dapat berperang melawan aku. Coba kalau hari ini setan yang ngomong nih. Kalau dia dapat lawan aku atau si Valen kau pilih untuk lawan aku dan mengalahkan aku, maka aku itu satu apa banyak? Ayo dong, ngerti apa ora sih? Satu atau banyak? Aku itu satu atau banyak? Kalau kami, oke, dengerin ya, Goliat ngomong gini. Kalau 1 lawan 1 bisa ngalahkan aku Goliat. Saya salah satunya revival dengan bahasa ini. Roh saya revival dengan ini. Dulu saya pikir siapa yang bisa tolong saya ya. Ketika saya masih ibu rumah tangga dengan begitu banyak masalah, siapa yang bisa tolong saya ya. Ketika dapatkan ayat ini 1 lawan 1, akhirnya saya buang semua pemikiran. Sesuai kata Yeremia. Terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri dan juga orang lain kan manusia. Kalau saya mengandalkan Tuhan saya akan diberkati. Akhirnya karena 1 lawan 1 saya berdiri dalam posisi berdiri itu dalam roh berdiri. Dengan sikap duduk saya hanya tinggal ngomong, ayo setan 1 lawan 1. Kita lihat kau yang menang atau aku yang menang. Kita gak bisa lagi cuman Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kau harus sudah mulai bilang kamu yang menang atau aku yang menang. Hei kemiskinan, kamu yang menang atau aku yang menang? Karena aku tahu bahwa hidupku itu adalah kelimpahan. Nah kita bisa perang sama dia dan dia kalah,
Dia bilang apa? Kami bukan cuma satu, sak rombongane setan. Satu mengalahkan 1000 kata firman. 2 mengalahkan 10.000. 3 mengalahkan dilipat ganda 100.000. Berarti satu orang mengalahkan satu setan. 1000 itu antek-anteknya tunduk kepadamu. Satu masalah yang kau anggap besar atau anggap kecil, walaupun kecil atau sedang, asal masalah yang kau selesaikan, masalah yang lain itu akan tunduk kepadamu. Jadi kalau masalah yang kecil aja kau enggak bisa beresin, bagaimana yang lain-lainnya yang mau diberesin? Apalagi cuman masalah perasaan. Bilang perasaan. Nggak ngerti ya. Kayaknya di sini ibu-ibunya baik semua. Ya, masalah katanya sakit kepala, saya doain orang semua sakit kepala ternyata bukan penyakit. Dia sakit kepala karena kebanyakan mikir. Jadi ya apa cara doane? Tongking sakit penyakit lo bukan sakit penyakit, kebanyakan. Ya sudah. Berarti yang harus dihilangkan adalah pikiran yang mengganggu itu. Betul nggak? Saya mau tumpang belur Yesus sembuhkan. Pulang dia mikir sakit kepala lagi. Berarti kuasa Tuhan tidak manjur ya. Padahal dia sakit kepala karena banyak mikir hal yang tidak Kalau mau sembuh berarti singkirkan pikiran-pikiran yang tidak. Pinter kabeh ngono loh. Ya toh? 1 lawan 1. Kalau kamu bisa kalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkan dia yang satu, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. 1 lawan kebalik. Coba perhatikan. Terbalik. Setan 1 kalah, semua antek-anteknya tunduk sama saya. Ngerti ya? Tapi kalau saya kalah, saya jadi hambanya 1000 setan. Nah saudara milih menang atau kalah? Nek kalah jadi hambanya 1000. Tapi kalau menang yang 1000 ada di bawah telapak kakimu. Nah kau milih yang mana? Nah ini sudah mudeng apa enggak sih? Mudeng apa enggak? Coba mulutnya semua gini. Senyum sukacita. Yang dari tadi stres coba sukacita katakan amin. Ya nanti pulang encoknya sembuh semua katakan amin. Ya yang tadi kepalanya sakit contoh-contoh mikir utang pulang sukacita pasti sembuh katakan amin. Tapi utangnya tetap bayar odewe ya. Nah oke. Ini kan dia udah nangkap sampai di sini toh. Nah saya singkat-singkat aja. Tapi yang terjadi ketika dia ngomong seperti ini ayat 10. Pula kata orang Filistin itu aku menantang hari ini kepada barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang 1 lawan 1. Ayat yang ke-11. Enggak apa-apa, yang penting dengar ya. Ketika Saul dan segenap orang Filistin mendengar perkataan orang Filistin itu, maka apa? Cemaslah. Cemas itu apa ya? Khawatir. Cemas itu apa? Takut. Cemas itu apa? Ngalamin tekanan di dalam dirinya. Hanya mendengar Goliat teriak-teriak, belum perang loh. Teriak. Kita ini kadang sama setan tuh belum perang, setan cuman bisikin. Gitu loh. Lu sakit, lu sendirian, lu miskin, lu jelek, hidungmu gede gitu kan ya. Lu gak ada rumah gitu, gak ada yang cinta padamu. Cuman gitu loh, belum ngapa-ngapain dia. Dia nggak dulit juga ndak, jambak rambut kita juga ndak, kita yang gemetar itu, kita cemas hanya karena dia bicara di pikiran kita, di otak kita ini loh muter tiap hari di sini ini tempat peperangan. Dan kita setuju, akhirnya kita tambah turun karena kita dijajah sekian banyaknya musuh. Karena yang satu suara aja kita nggak bisa kalahkan. Nah mereka cemas, akhirnya ketakutan. Ketika cemas takut, mereka ada di mana? Mereka ada di tempat persembunyian. Nah ketika mereka ada di tempat persembunyian, itu teriak-teriaknya 1 hari. Itu yang namanya si setan itu teriak-teriak sudah seharian dari pagi sampai malam, gitu ya, gitu. Ini mereka tidak bergerak di tempat. Padahal waktu kan jalan nggak? Jalan ya waktunya ya. Tapi prajurit Israel cuma ada di situ. Sama kita orang Kristen banyak yang begitu. Waktu jalan terus kita cuma stay di situ mikir, takut, cemas.
Waktu berputar, setan teriak terus tiap hari, tambah ketakutan dia di situ. Waktu berputar tapi kita nggak maju. Besok umur kita tambah 1 tapi tetap juga nggak maju. Kira-kira tahun depannya lagi tambah umur setahun lagi, kita tetap begitu aja, tidak ada kemajuan. Pelayanan tidak ada kemajuan, pekerjaan tidak ada kemajuan, rumah tangga tidak ada kemajuan, pertumbuhan rohani tidak ada kemajuan. Lah terus kita mau nih apa? Tuhan nunggu nih, Tuhan nunggu. Saya coba sampaikan aja, ini firman juga buat saya, Tuhan nunggu kita. Kau masa mau di tempat terus sedangkan waktu terus berputar dan kau tidak maju-maju untuk sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan, ya kan gitu ya. Nah mereka sembunyi. Tapi tiba-tiba kenapa mereka sembunyi? Karena mereka fokusnya suara setan, coba bilang suara setan. Ya toh? Nah suara setan bisa menarik mereka dalam segala pemikiran negatif. Tapi tiba-tiba Daud muncul. Daud dengar nggak ketika Goliat teriak-teriak? Dengar. Tapi Daud nggak ngubris sama Goliatnya. Dia lagi coba mencerna perkataan si Goliatnya. Waktu Goliat bilang, barisannya hamba Saul, ayo datang ke sini. Kemudian dia tanya, ini ada apa sih, ada apa sih? Ada satu prajurit lapor ke dia, ngomong begini, itu kau nggak dengar ya tuh orang-orang tuh teriak-teriak. Ya, dia sedang menantang kita, barisan pasukan Israel. Tapi Daud nangkepnya, karena kau menghina orang pilihan Tuhan, berarti kau juga sedang menghina Tuhannya. Nah saudara dengar, ketika kau ketakutan, kau membiarkan musuhmu menghina Tuhanmu. Ketika kau tidak maju dengan imanmu, kau sedang membuat setan menertawakanmu dan menertawakan Allahmu. Padahal setiap kali ibadah kita bilang apa? I love you Jesus, I love you. Surga bilang gini, pret. Ini tuh, gitu loh. Nah, karena dia tahu ini sedang menghina Allahnya, dia ndak gubris musuhnya mau sebesar apapun. Dia juga ndak gubris masalah kado, hadiahnya, harta anaknya Saul, dia nggak pusing. Yang dia pusingkan, kalau tidak ada yang berani maju, gua maju. Kalau di rumah saudara ada suami, ada istri, ada anak, ada mertua, ada menantu ya. Mana ini di antara saudara, posisi saudara di rumah ini yang mana? Nggak usah ngomong pendeta. Pendeta mah di mimbar semua sakti, tahu enggak? Tapi kita lihat ketika dia hidup setiap hari di rumahnya dengan segala masalah persoalan yang dia hadapin. Ketika dia bersama dengan orang-orang di sekelilingnya, bagaimana kelakuannya itu paling penting. Makanya nggak usah terlalu bangga sama pendeta, nanti kau kecewa. Karena pendeta juga mangannya sego. Setuju katakan amin. Pendeta ya iso utang. Ya apa ya? Gak pernah diutangi pendeta ta? Mangkel aku. Sudah emosi ilahi aku ini. Pendeta iso tukaran, percaya apa ora? Pendeta dengan pendeta. Nah, pendeta jadi pendekar gitu loh. Saling sindir-sindiran, karena enggak lucu gitu loh. Mestinya udah ngerti firman, bukannya saling sindir-sindiran kan mestinya saling meredam gitu ya, benar apa benar? Yang di sini tuh orangnya baik semua, enggak pernah bertengkar ya. Katakan amin. Saya lihat ini wajahnya enggak pernah bertengkar, amin. Wajahnya wajah sorga, keluar asap di kepalanya. Ya toh? Dia bilang siapa? Nah siapa saudara? Kalau hari ini setan lagi nantang keluargamu, masalah di rumahmu, ada nggak di antara kita yang bilang, oke, suamiku ndak bisa maju, anakku ndak bisa maju, gua maju. Satu aja maju, asal dia maju dengan nama Tuhan, dia pasti menang. Saya wes ngalamin, sungguhan saya udah ngalamin. Satu aja maju dia pasti menang. Satu aja mau bayar harga pasti menang. Dalam pelayanan sendirian, ya pergi kolong jembatan, ndak usah rame-rame. Rame-rame kadang-kadang ribut. Ribut apa? Luwe. Coba nih pergi rame-rame, nih ndak berfungsi sampai di tempat pelayanan pasti gini. Kapan jam makannya ya wes luwe abe iki. Pelayanan belum selesai ini ribut makan. Yang kayak gini-gini ditinggal. Apalagi nih gendut-gendut gitu suka makan ditinggal, ndak usah penginjilan. Pasti ribut makan. Ya kan gitu ya. Nah, saudara, siapa kalau malam hari jangan tersinggung toh yo. Siapa yang malam hari ini ngerti yang saya maksudkan lewat firman Tuhan? Coba lambaikan tangan. Kalau hari ini di rumah ada masalah, saya mama misalnya, anak sudah menikah, punya keluarga, punya masalah, anak-anak semua lemes semua. Ada enggak seorang ibu mau maju berperang untuk anak-anaknya? Itu yang penting.
Ojo malah makane tak kandhani ojo golek bojo kaya ngono kere. Kae sapa ta? Banyak toh ibu begitu tuh? Iya Pak iya. Bukan dukung malah dimarahin toh. Kalau enggak anaknya laki dia bilang gini, "Makane tak kandhani ta. Gak usah golek sing ayu-ayu, duitmu entek toh." Yang gitu-gitu. Weh doa aja kenapa gitu. Ngelihat anak belum pelayanan, gak usah dipaksa sembahyang. Perkataan keturunan yang benar akan ada di tempat-tempat sunyi tapi membawa gegap gempita, akan membawa semarak kemuliaan di sana. Anak-anakku akan melayani. Satu saat ada waktunya Tuhan itu pasti terjadi. Katakan amin. Hari ini ibu-ibu ngelihat suami sudah nggak berdaya, wis kerja sudah setengah mati. Setengah mati berarti belum mati toh? Masih setengah kan gitu ya. Ojo dibikin mati, Bu. Suami sudah setengah mati, ibu lagi gini. Suami sudah setengah mati langsung baru nangis. Ojo mati, Pak. Bapaknya bangkit ngene, Kasep mati mana? Dia lebih milih mati timbang punya istri kayak gini, ya kan gitu ya. Sekarang waktunya berdoa. Percaya berkati suamimu, pasti sukses. Karena doa orang benar kalau sungguh-sungguh didoakan pasti besar kuasanya. Katakan amin. Pelayanan juga minta ladang baru. Karena ladang sudah kuning yang saya dapat bersama dengan beberapa pendoa, ladang sudah kuning pekerjaannya ndak ada. Nah, pekerjaannya muter nek gitu, muter ae. Coba tersinggung sing muter-muter. Muter ae. Nah, kalau sudah mau pergi ke kolong jembatan ndak ada yang mau. Kenapa? Karena duit. Pergi ke desa-desa, tempat-tempat terpencil, nih diajak, apalagi yang sudah profesional, enggak mau. Kenapa? Gak terkenal. Kalau model pelayanan kayak begini, nama Tuhan enggak bisa dipermuliakan. Katakan amin. Kalau hanya ingin masyhur, punya uang banyak, enggak usah pelayanan, karena pelayanan itu pengabdian. Yang namanya pengabdian dibawa kemana saja harus bilang yes. Nah ini yang sangat-sangat terakhir. Daud menang atau tidak? Dia pakai apa menangnya? Ketapel. Pakai batu satu sama ketapel. Tapi sebenarnya yang mengalahkan Goliat ketapelnya, batunya atau nama Tuhannya? Berarti apapun yang ada padamu saat ini bisa enggak ngalahkan setan? Bisa enggak ngalahkan keadaan? Kau punya kemampuan, kau punya talenta, kau bisa bikin kue, kau bisa bikin roti, bisa enggak mengalahkan keadaanmu yang hari ini susah? Kenapa kau terus susah? Karena malas. Ya Pak ya? Loh saya pernah lihat loh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, suami istri gendel-gendel, PD, siang malam, kerjanya kapan? Kerjanya kapan? Waktu saya ngomong begitu saya dikomplain. Saya bilang, Ci, kok aku tiap hari nek pindah sini kok ketemu terus ya? Kerjane apa? Ya gak kerja sik toh Bu, cari Tuhan dulu toh Bu. Oh, gendeng. Tapi njaluk didoano diberkati, ya gak bisa. Pendeta ndak ada urapan jadikan kamu kaya. Iman dan tindakan kaya. Katakan amin. Nggak ada urapan khusus. Jadi kalau saudara mau terima urapan khusus, ada urapan akan menjadi kaya, boleh kau maju. Tapi kalau kau makan tidur, Alkitab berkata, kemiskinan akan menghampirimu. Kau nak waktu tidur ngene, urapan kaya. Iyo, tai burung nemplek yang kene. Ya Pak ya. Ibu-ibu nangis, sudah bisa bikin kue, bisa masak, tapi mari gitu turu. Nangis saya, mangan. Nah, habis itu Tuhan, padahal tangannya bisa bekerja sampai turu toh. Pemalas enggak bisa kaya dan pemalas enggak usah makan. Katakan amin. Sorry yo, saya tahu enggak ada yang jenis itu di sini. Jadi saya berani ngomong. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri, sudah selesai. Nek lama-lama saya bisa dilempar kursi. Yuk bangun berdiri. Haleluya. Jangan tersinggung ya. Karena firman Tuhan itu baik untuk kita. Katakan amin. Ini pemain musik gak ada yang tersinggung toh?
Ya, bangkit berdiri semua ya. Ayo pejamkan mata. Sak nyanyimu wis, Cece Melo. Ya, coba yuk kita tutup mata, taruh kedua tangan di dada. Malam hari ini kita belajar jadi orang-orang yang lebih kuat. Bukan cuma kuat, tapi harus lebih kuat. Karena musuh kita di akhir zaman juga punya strategi baru, punya cara baru untuk mengalahkan kita anak-anak Tuhan. Tapi kita harus percaya, yang penting Yesus ada bersama dengan kita. Kita tidak mungkin kalah. Hanya saja kita tidak akan menang kalau kita tidak berperang. Kita tidak bisa menang kalau kita tidak bertanding. Kita tidak bisa menang kalau kita tidak melakukan sesuatu. Jadi kalau malam hari ini yang datang penuh dengan masalah, saya nggak tahu masalahnya apa. Saya percaya berkat itu ada. Saya percaya pertolongan itu ada. Tapi Tuhan juga kepengen menghasilkan pribadi-pribadi yang dia bentuk dengan tangannya, dengan firman-Nya, seturut dengan apa yang dia pikirkan. Pribadi-pribadi yang mempermuliakan Tuhan, pribadi-pribadi yang kuat dan tangkas, pribadi-pribadi yang penuh dengan hikmat, pribadi-pribadi yang berani, pribadi-pribadi yang tidak malas. Tuhan ingin lihat anak-anaknya itu membanggakan buat dia. Supaya dia bisa menaruh di tempat di mana sebagai perabot yang indah dilihat oleh banyak orang. Ini loh buatan tanganku, ini loh hasil pembentukanku, ini loh anak-anak yang nurut sama firmanku. Nah saudara, kita harus percaya, entah sebagai oma, entah sebagai mama, papa, entah sebagai suami, istri, atau kita masih anak begitu ya. Yuk ketika kita melihat kesulitan terjadi di sekeliling kita, entah mungkin hari ini di rumah kita sudah gak ada masalah mungkin ya. Tapi saya percaya pasti adalah dikit-dikit yang harus tetap kita perjuangkan kan gitu ya. Nah mungkin kita lihat mertua kita lihat anak-anak kita, atau kita mungkin juga lihat gereja, kita lihat sesama teman kita, mungkin ada yang kecewa, atau bahkan kita sendiri mengalami kekecewaan. Nah malam hari ini yuk kita ambil satu keputusan. Kalau setiap hari si musuh itu selalu ngajak kita perang, selalu ngajak kita berantem, si musuh loh ya, si musuh ya, yang tidak kelihatan tapi yang namanya iblis itu sering naruh racun, sering naruh ketakutan, sering nyeret kita ke masa lalu, membuat kita mundur, bahkan membuat kita jalan di tempat, sampai kita nggak tahu kita harus buat apa, kita nggak pernah melangkah, kita nggak pernah lakukan sesuatu yang baru dengan Tuhan. Malam hari ini yuk sama-sama dengan saya, sama-sama dengan saya, kita ambil satu komitmen yang baru, bahwa 1 lawan 1 kita harus ngomong sama dia hari ini juga. Kalau kau mau lawan, ayo 1 lawan 1, kita lihat kau yang menang atau aku yang menang. Tapi bilang sama iblis, kau tidak akan pernah menang. Karena yang di pihakku adalah Allah yang besar. Amen. Yang ada di bagianku adalah Allahku yang hidup. Amen. Dia tidak akan pernah membiarkan aku, kalaupun aku tidak bisa berperang, Dia yang akan berperang gantikan Amen. aku. Amen. Dan aku tidak akan pernah kalah. Amen. Yuk saudara, malam hari ini taruh kedua tangan dan berdoa. Mari WL pujikan satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Siapa yang malam hari ini berkata, saya mau maju untuk terus berperang di dalam doa, di dalam iman. Satu tangan ditaruh di dada, satu tangan diangkat. Ini kita ngomong sama Tuhan. Biar Tuhan menyertai kita, biar Tuhan bersama dengan kita. Dan lewat pujian ini kita mengakui kita punya Allah yang besar. Amen. Yuk sama-sama yuk. Aku Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih lagi bersama.
sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu malam hari ini yang sudah kami dengar Tuhan. Kami percaya biarlah kebenaran firman-Mu itu tertanam dalam hidup kami. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh menceritakan siapa Yesus yang kami sembah. Siapa Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Bu Valen. Berkati Tuhan. Kami percaya dimanapun hamba-Mu melayani-Mu. Tuhan berkati secara dahsyat dan ajaib. Tuhan berkati keluarga besarnya, suami dan anaknya Tuhan berkati. Kami percaya biarlah keluarga ini boleh mengalami keajaiban yang luar biasa bersama Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu Kau bukakan, Kau curahkan berlimpah-limpah atas keluarga hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Tuhan, kuduskan, Tuhan sucikan setiap persembahan umat-Mu. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Setiap kita yang percaya semuanya sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sambil Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, shalom. Puji Tuhan ya, firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini ya. Bahwa kita diingatkan, kita punya musuh. Musuh kita adalah setan, iblis. Ya, dialah pendusta, ya, pembohong. Itu sebabnya ya kita sudah bukakan firman Tuhan malam hari ini. Bahwa setiap masalah itu bukan dari Tuhan. Bahkan setiap penyakit bukan dari Tuhan. Ya, sebaliknya Tuhan mati untuk penyakit kita. Makanya oleh bilu-bilu Tuhan kita sembuh. Ya, itu sebenarnya jangan sampai kita ditipu oleh setan. Ya, karena seringkali kita itu suka menganalisa masalah. Ketika masalah datang kita analisa sendiri. Loh nanti lama-lama lah gini, lama suwe-suwe lah gini, suwe-suwe gini. Lalu mulai merekayasa jalan keluar. Sama seperti Abraham dan Sarai. Mereka mulai menganalisa, loh kok enggak dapat anak ya, katanya dijanjiin udah dapat anak. Ya, jadi katanya mau jadi bapak segala bangsa ibu segala, kok enggak dapat. Ya, mulai menganalisa masalah, lalu mulai mereka rekayasa jalan keluarnya sendiri. Oh, cedak hiburan nih mungkin jalan keluar ya, cedak hiburan. Ini jalan itu mereka rekayasa sendiri. Jangan pernah menganalisa masalah. Masalah itu serahkan sama Tuhan. Ya, serahkan sama Tuhan. Jangan pernah menganalisa, apalagi merekayasa jalan keluar, jangan. Amin. Ya, kita harus lawan itu. Ya, masalah persoalan sakit penyakit kita harus lawan. Sama seperti Daud. Daud yang menghadapi, dia berkata kepada Goliat, mendatangi aku dengan kotoran yang besar, pedangmu yang besar, tombak yang besar, tapi aku mendatangi dengan satu nama saja, dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya Daud tunduk dulu sama Allah, baru dia lawan iblis. Dia pakai nama Tuhan semesta alam, dia tunduk sama Allah. Makanya firman Tuhan Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari. Jangan sekali-kali engkau belum tunduk sama Allah lawan iblis. Oh, makanya Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara masalah sakitnya dapat kutanggung di dalam Yesus. Ketika aku tunduk di dalam Dia, aku tunduk kepada Tuhan. Maka ketika aku tunduk kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan untuk mengalahkan segala perkara. Mau mengalahkan segala perkara? Tunduk sama Tuhan di dalam Dia. Maka Dia akan berikan kita kekuatan untuk mengalahkan segala perkara. Amin. Terima kasih, firman-Nya luar biasa malam hari ini. Ya, semua kita dicelikan mata rohani kita. Oke ya, pengumuman kita tetap doakan ya, kita punya, jangan hanya bukan doakan, kita libatkan diri kita ya, dari teman untuk doa pagi dari hari Senin sampai Sabtu, itu jam 5:30 sampai jam 6 ya, kita di IG ya, juga Zoom meeting ya. Masa yang dari Malaysia lebih banyak ikut sing dari Indonesia Pondok yang dari Elroy sendiri ndak ono sing melok ya, kan bukan ndak ada yang ikut, cuma sedikit yang ikut. Justru yang dari Malaysia bertambah.
Ya, ayo, nggak di sini. Bahkan belum jam 6:30 sudah buka-buka. Sampai mereka telepon, loh Pak kok belum ada? Iya 6:30 baru dibuka itu Zoom meetingnya. Jam 5:30 juga ibadah paginya. Ayo kita mari kita libatkan diri kita untuk ikut dalam doa pagi ini ya, 5:30 sampai jam 6. Jam juga setengah jam aja. Terus itu Zoom meetingnya jam 6:30 belum mau kita mulai ya. Kita belajar firman Tuhan. Ya, dan juga kita doakan juga di mana Tuhan kita kasih satu travel ya, membuat kita menawarkan kita bagaimana ayo Elroy biar kita bikin untuk ibadah Holy Land ya, ibadah wisata Holy Land ya. Untuk Elroy ya kita. Jadi dari Elroy Jember sudah ada beberapa, yang juga dari Keraksan, yang juga dari Elroy yang dari Perak ya sudah ikut, yang dari Manado juga ya Elroy itu ayo sudah mulai ikut. Nah, kita yang di pusat ini ayo ya, mungkin sudah beberapa yang sudah, karena kita mendapatkan yang paling murah, dikasih bonus lagi 1 hari ya, dikasih bonus satu malam di Jakarta. Jadi kita enggak langsung malamnya berangkat, enggak, 1 malam bisa nginep di Jakarta dulu baru berangkat besoknya ya. Ayo saya sudah kasih itu anunya di WA ya, kita Februari ya tanggal 6 sampai 16 itu ya, kita doakan ya supaya kita bersama-sama. Kalau saling kenal enak, podo satu suku ya. Kalau ini kan Elroy semua, tapi kalau di luar kan enggak kenal, kadang-kadang enggak kenal gini-gini. Kalau ini sudah saling kenal tuh, ayo sama-sama ya kita adakan wisata Holy Land ini. Oke, untuk itu sementara pengumuman itu dulu ya. Memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita malam hari ini. Segala perkara dapat ku tangguh di dalamnya yang memberi kekuatan. Mari angkat tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Kami bersyukur, kami bangga, berbahagia, beruntung kalau kami memiliki Yesus Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis sampai saat ini, itu hanya anugerah Tuhan saja semata-mata. Kalau kami masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, jasmani dan rohani, terutama berkat penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa sampai saat ini, itu hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan, kami bersyukur oleh kasih dan anugerah Tuhan sudah memberkati ibadah kami sepanjang malam ini Tuhan, dari awal sampai pertengahan sampai selesainya kami mulai merasakan lawatan Tuhan, zaman Tuhan. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, membangkitkan iman kami bisa lebih waspada, sadar bahwa kami punya musuh yang membawa kami selalu kebohongan-kebohongan itu, dusta itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, meteraikan firman bagi kami dan mampukan kami itu melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Valen yang sudah menjadi saluran berkat kami malam hari ini, pakai lebih luar biasa dalam setiap pelayanannya. Tuhan, singkapkan reserse firman baginya. Tuhan, bukan dia yang berkata-kata lagi, tapi Roh Kudus yang berkata lagi, setiap perkataannya penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, banyak orang, banyak keluarga, banyak gereja, banyak bangsa, suku bangsa dilawat oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Ibu Valen. Memberkati bersama Bapak dan juga anak-anak semua, cucu mantu diberkati. Terima kasih, berkat dari utara, selatan, timur, barat terculam ke mereka sekeluarga, usaha bisnis mereka diberkati, nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, PDL Roy Tuhan yang memberkati setiap program-program PDL Roy, Tuhan memberkati, baik itu doa pagi, soul meeting, doa ibadah puasa, dan juga
ibadah YouTube juga, tatap muka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Program-program ke depan juga untuk wisata rohani kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy, kembalikan lipat-lipat ganda. Tim musik juga yang sudah menopang pelayanan kami, kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan dengan firman-Mu. Beri kami kuasa untuk menikmatinya dalam kekuatan yang baru, kesehatan dari Tuhan yang luar biasa melimpah. Mereka yang sudah menyediakan ini kembalikan lipat-lipat ganda. Setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan dari Yesus Kristus yang pasti selamat, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita masuk dalam kerajaan surga. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, persekutuan, penghiburan, kuasa, urapan Roh Kudus dan dahsyat yang luar biasa melimpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin, amin, amin. Kita akan duduk dulu. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus